Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan channel Master tentunya. Malam ini saya akan mereview kerusakan TV Polytron ya. Untuk kerusakannya sendiri kita tes dulu. Ya, standby. Kita hidupkan ya, on. Oke, dia standby lagi, berarti protect ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini tipe serinya, TV-nya tipe PN52UP123 ya, dan masih segel ori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan channel Master tentunya. Malam ini saya akan mereview kerusakan TV Polytron ya. Untuk kerusakannya sendiri kita tes dulu. Ya, standby. Kita hidupkan ya, on. Oke, dia standby lagi, berarti protect ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini tipe serinya, TV-nya tipe PN52UP123 ya, dan masih segel ori ya. Nah, teman-teman, bisa dilihat secara fisik ya, komponen-komponen mana yang rusak. Nah, ini itu yang buat protect ya, IC-nya terbakar, IC vertikalnya ya. Dan juga ini untuk elko 100 mikro 50 volt, melembung juga, sudah kering ya, harus diganti. Ini lumayan lama ya untuk servis pertama, karena ini dari seri 2014, produksi 2014.
baru diservis sekali ya, cuma berarti sudah berapa tahun ini pemakaian. Nah ini kita lihat dulu secara fisik mana yang harus diganti atau yang rusak. Nah biasanya kalau untuk TV yang sudah lama atau sekitar 3 tahunan ya, komponen yang harus diganti di bagian vertikal itu ini, terus yang ini untuk proteknya ya, untuk protek. Nah ini bahayanya, terkadang kalau rusak justru malah membuat IC-nya rusak ya. Saya sering menemukan ini kering, jadinya IC-nya juga ikut rusak karena penyebabnya dari keringnya kapasitor ini. Jadinya kalau istilahnya walaupun belum rusak, terus TV-nya sudah diservis atau TV-nya sudah lama, ini harus diganti ya, satu paket. Nah kalau yang ini jarang rusak. Nah terus kita nah ini ada yang terbakar. Ini resistornya ada 2 ya terbakar. Ini untuk tegangan plus minusnya, tegangan plus 16 nya dan minus 16 volt ya. Berarti ini juga harus kita ganti atau kita jumper langsung, tidak masalah. Tapi justru malah menurut saya itu di jumper ya, lebih awet agar agar tidak putus-putus lagi. Oke, kita ke sini tengah. Nah ini kita lihat secara fisik dulu ya. Nah ini ya, ini sudah melempung, berarti sudah kering, harus diganti juga untuk tegangan B+. Nah ini kalaupun sekilas ini paling sering rusak ya teman-teman. Kalau rupanya sudah seperti ini, dia biasanya yang kebanyakan saya temukan itu, kalaupun masih bisa nyala, coba dicek bagian kakinya karena sering karatan ya, dan terkadang kakinya putus. Nah ini kalau rusak elko ini justru malah bahaya, jadinya tegangan B+ nya over. Jadinya kalau sudah over, tegangan input dari playback yang seharusnya 111 volt inputnya, jadinya kalau otomatis kalau inputnya saja naik, otomatis outputnya pun naik ya. Jadinya kalaupun dari tegangan B+ nya naik, pasti yang menyangkut atau yang pengeluaran dari playback ini akan over ya. Jadinya langsung pasti dari IC vertikalnya akan rusak lagi, entah itu dengan cara meledak atau gimana ya. Dan juga di bagian standby nya pasti akan kebakar juga. Oke, lanjut. Berarti yang harus diganti R nya ini R fuse ya, untuk tegangan vertikal, tegangan plus 16 dan minus 16. Dan ini elko 3, 4 dan 5 IC 6 dengan elko B+ dua-duanya ya, berarti 7. Oke, untuk sementara itu saja yang perlu kita ganti. Kita bongkar dulu. Nah ini teman-teman, perlu diketahui untuk TV Polytron
yang perlu disolder ulang kalaupun misalnya rusaknya yang lain-lain ya. Cuman ini wajib jika sudah diservis. Pertama, bagian kaki flyback, karena ini biasanya ngefong ya. Kalau udah lama, TV-nya kalau udah lama kadang-kadang dia ngefong. Jadinya sebelum itu terjadi kita harus mencegahnya dengan solder ulang ya. Dan kemudian untuk resistor dayanya, yang resistor kapur juga sering terjadi hitam di sini. Nah, itu biasanya terjadinya gelap ya, suaranya saja yang ada, cuman gambarnya gelap. Nah, ini biasanya ngefong ya jalurnya. Jadinya untuk mencegah itu juga ini harus disolder ulang. Jadinya ini untuk bagian kaki playback. Terus yang kedua, dan ini juga kadang teman-teman tidak memperhatikan, ini besar sekali pengaruhnya. Untuk transistor yang dua ini tegangan 8 volt dan 5 VA nya. Tegangan untuk 5 VA dari sini, dari tuner, dan 8 volt ini untuk ini ya, tegangan preamp. Oke, ini juga harus disolder ulang. Dan tidak lupa juga untuk IC vertikalnya, kaki IC vertikal, selain diganti, elko nya juga harus disolder ulang ya, untuk bagian kaki-kaki komponen IC vertikal. Oke, itu saja. Ini juga, ini coil yang menuju ke ini, ke yoke ya, ke kaki yoke. Jadinya ini sering juga saya temukan. Nah, ini L41 ini, kalau ini kakinya terlepas, biasanya saya temukan terlepas. Kalau sudah kakinya terlepas pasti akan gambarnya bergaris ya, satu garis. Ini juga harus disolder. Oke teman-teman, itu saja. Kita lanjut agar cepat selesai. Kita servis, langsung ganti ya komponen-komponen yang rusak.
terbakar. Nah, untuk pengganti IC vertikal saya menggunakan IC vertikal SAH ya, ada tulisan SAH. Ini memang bukan asli, cuman KW1 ya, levelnya KW1, jadinya ini sudah lama saya pakai, harganya juga terjangkau, walaupun tidak asli tapi awet ya. Setidaknya kalau teman-teman ingin menggunakan komponen murah dan awet, intinya harga terjangkau ya, teman-teman bisa menggunakan IC vertikal yang tipe SAH ini ya, karena ini KW1, jadinya KW1 ini lumayan awet ya. Sudah sering saya gunakan, justru malah saya beli yang tipe ini saja, saya nggak pernah beli yang asli ya, karena lumayan mahal untuk IC vertikalnya yang asli. Jadinya saya menggunakan yang LA78141 SAH. Nah, ini teman-teman. Dan untuk tegangan, untuk mengganti elko yang 100 mikro 50, saya menggunakan yang 220 volt 220 mikro 35 volt ya. Ini teman-teman. Nah, untuk yang elko 1 mikro 50 volt, saya suka menggunakan 10 mikro ya, karena ini agar tidak cepat kering lagi, jadinya saya menggunakan 10 mikro 50. Nah, ini untuk elko dari tegangan B+, saya menggunakan yang 100 mikro 450 volt. Dan ini untuk B+ juga yang kedua, saya menggunakan 33400 ya. Oke, lanjut.
Oke, sudah selesai teman-teman pemasangan IC ya dan komponen yang lain, dan juga saya sudah sekalian mensolder ulang untuk bagian yang saya sebut tadi. Oke, selanjutnya untuk resistor yang dua ini ya, yang ini terbakar. Kalaupun masih nyambung, jangan dibiarkan ya, pasti akan terbakar lagi nanti. Lebih baik teman-teman ganti atau langsung di jumper, itu lebih baik, karena akan pasti akan masalah, pasti akan rusak lagi. Oke. Oke, kita bisa menggunakan kaki-kaki komponen yang tadi untuk menjumper. Nah ini teman-teman, oke teman-teman bisa melihat langsung. Nah ini cara saya teman-teman. Teman-teman bisa mengganti air fuse nya. Ini nilainya 0,1 ya. Ini air fuse 0,1. Teman-teman bisa menggunakan resistor sampai 1 ohm ya, 1 ohm 2 watt juga bisa. Cuman agar tidak ribet, saya lebih memilih untuk menjumper langsung. Oke. Oh iya, untuk kaki resistor dayanya ya, resistor covernya belum saya solder ulang. Nah, untuk lebih amannya lagi, agar tidak terjadi kerusakan pada IC vertikalnya, nah ini teman-teman, saya akan mengukur resistor yang dapat resistor seri ya,
yang ini. Yang ini yang dapat IC K431 jalurnya. Yang ini R503 dan R547 itu sering sekali molor, terkadang putus. Cuman yang membuat kebingungan itu yang molornya ya, karena sering sekali saya temukan tegangannya over sedikit saja, misalnya 111 volt, terus karena resistornya ini molor, jadinya dia naik ke sampai 120-an. Itu bisa membuat IC vertikal rusak ya, dan juga bisa membuat transistor horizontalnya rusak juga. Oke. Untuk lebih amannya kita mengukur ini, yang penting yang ini ya, yang R503 dengan R547. Kalau yang ini bisa 10K ke bawah ya nilainya, karena ini tripod bisa diatur. Nah ini yang harus sebentar. Nah ini teman-teman, ini ya, mana oh ini. Nah ini kelihatan ini ya, R503 ini nilainya 100K, dan juga ini R547 nilainya 100K juga. Ini harus karena ini masalahnya dari IC-nya terbakar, biasanya dari tegangannya agak over ya sedikit. Itu yang biasa saya temukan. Jadinya lebih baik untuk mencegahnya, kita lebih baik sebelum mengetes mengukur dulu ya. Untuk resistor 100K nya kita ukur langsung dengan skala 10K. Nah ini perhatikan di bagian avometernya. Nah ini kalau menggunakan skala kali 10K, nah ini kalau dikalikan dengan 10K jadi 100K di sini ya. 100K di sini kalau kita ukur dari dari PCB langsung, tanpa kita membuka kakinya satu atau melepas resistor, itu untuk memastikan rusak atau tidaknya. Nah seperti ini, harus menunjuk dari angka 10 ini sampai ke sini ya, atau lebih, atau sini sampai sini, baru bisa dibilang resistornya bagus ya. Ini khusus untuk mengukur di PCB nya langsung. Kalau mau yang lebih presisi atau teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan cara mengukurnya dengan melepas kakinya satu atau melepas resistornya langsung ya. Oke, karena saya sudah terbiasa, jadinya saya tahu hambatannya untuk mana yang rusak dan mana yang tidak. Nah ini untuk satunya. Oke, nah berarti ini normal ya, tidak terjadi kerusakan atau molor. Kalibrasi oke, pas. Ini untuk memastikan untuk tegangan dari B plusnya tidak over ya. Oke. Ini saya tambah solder dulu.
kita rapikan. Oke. Untuk IC vertikalnya sudah, kaki-kaki playbacknya yang saya sebutkan tadi juga sudah saya solder ulang. Kemudian ini untuk transistor 882 nya jangan sampai short ya. Oke, sudah saya solder semua, aman. Langsung ke bagian pengetesan ya. Nah, ini untuk kabel degaussingnya, untuk memastikan apakah dari PTC nya juga rusak atau enggak. Ini harus langsung ya, pertama, agar tidak bingung nanti, atau agar bisa memastikan agar tidak kerja jali, karena ini sudah lama dan tumben di servis. Nah, ini untuk PTC nya, takutnya rusak juga, karena biasanya rusak. Nanti gambarnya pasti belang. Oke. Nah, untuk tegangan B plusnya sendiri bisa sebentar. Oke. Sekitar 111 sampai 117 ya untuk tegangan dari B plusnya. Kita ukur. Oke, standby. Ini standby terjadi karena tadi IC terproteksi ya, karena IC vertikalnya rusak. Jadinya kita on kan. Aduh, sorry, panelnya belum saya pasang. Oke, saya hidupkan. Teman-teman bisa perhatikan dari avometer digital saya. Oke, on. Kita ukur. Nah, ini sekitar 109,8 ya. Oke, termasuk normal. Dan gambarnya sendiri kita lihat. Oke, bagus. Berarti dari PTC-nya juga bagus ya teman-teman, karena tidak ada gambarnya yang belang. Oke, langsung saja kita rapikan dan tes gambar. Oke, sebentar. Saya ingin memastikan apakah elko besarnya ini kembung atau enggak. Nah, ini lapisnya saya lepas ya. Ini juga harus diganti karena ini sudah setengah kering ya.
Nanti kalau ini rusak justru mengakibatkan jeglek atau fatnya justru rusak. Oke, untuk lebih amannya saya akan menggantinya. Oke, saya akan menggunakan ini 220 mikro 350 volt ya. Karena kita memperbaiki bukan asal hidup ya teman-teman, tapi untuk agar lebih awet ya untuk pemakaiannya. Nah, ini teman-teman sudah agak melembung, jadinya ini juga harus diganti. Oke. Selain yang saya sebutkan tadi, teman-teman juga bisa menyolder atau menambah timah untuk kaki-kaki komponen yang lain ya, yang teman-teman merasa kurang. Oke, sudah. Jangan lupa dirapikan. Oke, saya hidupkan. Oke, hidup. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya. Oke, sudah ada gambar. Untuk suaranya, nah, oke, sudah bisa. Sekarang kita tutup. Buat yang biasa.
Oke, saya tutup dulu teman-teman. Oke teman-teman, itulah teknik saya memperbaiki TV Polytron Protect ya. Selain kita memperbaiki untuk bisa hidup, kita memperbaikinya juga agar bisa bertahan lama ya. Jadinya semuanya kita perbaiki, bukan hanya sekedar hidup saja, tapi agar TV-nya juga bisa awet dalam pemakaian ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Master. Teman-teman, saya ingin mereview TV Polytron tipe 123 ya, tipe 123. Kita lihat kerusakannya. Ya, melipat atas ya, dan belang juga. Mari kita lihat. Mari kita bongkar dulu mesinnya ya. Ya, inilah penampakan dari mesinnya ya teman-teman. Sebelum kita memulai perbaikan, kita lihat dulu dari segi fisik komponennya ya, apakah ada yang rusak, entah terbakar atau elko kering biasanya. Nah ini kelihatan. Ini kering ya, bisa jadi ini melentung, ini kering, bisa jadi ini penyebab melipatnya gambar atasnya ya, karena ini mendapat tegangan plusnya. Nah ini untuk tegangan minnya. Jadinya kalau yang ini melentung, berarti misalnya ini bagus, ini melentung, berarti yang bagian bawahnya yang melipat. Tapi kalau dua-duanya, berarti atas bawah yang melipat ya. Seperti itu. Kita cek yang lain. Agak kurang jelas. Nah ini satu, yang ini melentung juga ya.
berarti elko-nya kering. Oke, lanjut ke mesinnya. Iya. Oke. Untuk pertama-tama yang kita ganti itu yang sudah kelihatan rusak ya, yang dari fisiknya sudah rusak, kita ganti dulu. Nah ini teman-teman, ini 2216, yang ini 220 volt 220 mikro 35 volt untuk mengganti yang ini ya. Yang ini untuk mikronya bisa 220 sampai 470 sampai 1000 mikro juga tidak masalah, asalkan dari tegangannya tidak boleh di bawah 16 volt ya, atau tidak boleh di bawah, karena ini tegangan plusnya 16 volt, yang ini minus 16 volt. Jadinya minimal untuk elko nya di sini sekitar 25 volt. Berarti kalau mikronya 220 mikro 25 volt minimal ya. Semakin tinggi voltase elko sendiri semakin bagus ya. Jadinya kalau terjadi tegangan over, ini tidak melentung langsung ya, atau tidak langsung rusak. Ini saya pakai yang 35 volt. Nah ini untuk tegangan 14 voltnya saya pakai yang 2216. Sebenarnya paling bagus yang 1025 ya, 1000 mikro 25 volt atau 2225 volt. Ini karena yang 25 volt saya nggak punya ya, beda-beda tipis lah, saya pakai yang 16 volt. Oke, lanjut. Nah, untuk teman-teman pemula seperti saya, sebelum kita obrak-abrik bagian vertikal ini, alangkah baiknya kita shortkan bagian sini ya, untuk agar tidak terjadi kerusakan pada IC vertikalnya. Karena kebanyakan pengalaman saya, ketika lupa short di sini terus kita solder bagian sini terus terjadi short, rata-rata IC-nya rusak ya, konslet. Oke, untuk pengaman saja.
Ya, ini penggantinya. Nah, selain kita ganti komponen yang rusak, kita juga dianjurkan untuk solder ulang ya, yang bagian cepat ngefong. Nah, bagian sini 1 2 3 atau semua kaki dari flybacknya, terus dari kaki-kaki IC vertikalnya. Dan ini yang paling sering itu ngefong di bagian RB plusnya ini. Kita solder ulang seperti ini. Nih, dan juga yang paling sering, nah yang paling sering ngefong bagian sini ya, ini TRD 882. Yang ini untuk tegangan 5 VA nya yang ke sini, yang ke tuner. Nah yang ini untuk tegangan 8 volt nya yang ke IC FreeM nya R2S. Biasanya kalau yang ini ngefong atau apa namanya, solderannya retak, bisa juga menyebabkan pelangi. Jadinya kalau pernah menemukan pelangi terus dioprak-aprik bagian sini, bukan pelangi deh, tegangan plus minnya, tegangan plus 16 nya sama minus 16 nya tidak sinkron ya. Nah bisa jadi dari tegangan 5 VA nya yang drop, atau dari tegangan sini yang 8 volt nya. Oke, lanjut. Ini bekasnya tadi untuk tegangan 16 voltnya, untuk tegangan plus 16 voltnya rusak ya. Oke, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita tes dulu untuk gambarnya seperti apa. Untuk mengetes, kita perlu untuk cok listriknya sama kabel degaussingnya ya.
ya. Kita tes dulu untuk gambarnya bagaimana, apakah melipatnya sudah bagus, sudah tidak melipat lagi atau masih, dan juga untuk belangnya apakah masih rusak atau enggak. Ya, sudah nyala. Nah, untuk bagian melipatnya sudah jadi ya teman-teman, cuman ada kendala lagi. Nah, ini bagian atasnya ada yang bergaris. Nah, itu kita bisa cek nanti. Dan juga bagian gambarnya itu belang ya, biasanya bagian PTC nya harus diganti untuk PTC nya. Oke, kita cabut dulu. Tahap selanjutnya, ya, probe minnya ke ground. Ya, kita tes untuk tegangannya, untuk tegangan vertikalnya. Oke, gambarnya masih bergaris ya, masih bergaris atas. Kita cek apakah dari IC-nya sendiri atau dari komponen lain. Pertama-tama kita cek dulu bagian tegangan plusnya. Sini tegangan plus 16. Ntar avometer saya agak error ya. Nah, ini sekitar 15,4 ya. Untuk ternyata IC-nya meledak teman-teman. Bisa jadi memang karena IC-nya ada kerusakan ya di dalam, makanya terjadi meledak, kebakar IC-nya. Nah, ini bisa jadi memang penyebab garisnya itu karena IC-nya sendiri ya. Oke, kita konsletkan bagian sini dan kita ganti IC-nya dengan yang baru. Mudah-mudahan langsung jos. Ini kita perbaiki untuk bagian garisnya dulu ya teman-teman. Kita ganti bagian IC vertikalnya.
Nah, untuk penggantinya teman-teman kita pakai AC vertikal yang baru ya. Biasanya saya menggunakan IC vertikal SAH. Ini sudah terbukti dan sudah sering saya pakai ya, lumayan awet. Ini daripada beli yang aslinya agak mahal. Ini KW1 ya, KW1 tapi yang super. Jadinya untuk teman-teman yang ingin menggunakan IC yang agak murah tapi bagus ya, pakai yang ini ya, yang SAH ini, LA78141 SAH ya. Ini KW1 dan selama saya menggunakan lumayan awet ya, tidak ada problem lagi, maksudnya tidak pernah rusak. Jadinya untuk IC ini aman dan harga terjangkau. Oke, kita langsung ganti. Bagaimana tampilan gambarnya nanti kita lihat. Oke, TV-nya kita tes ya. Kita tes langsung. Sebentar. TV-nya standby ya. Ini untuk tombol panelnya. Ya. Oke, kita cok. Kita hidupkan. Ya, sudah nyala. Oke, kita ukur dulu. Untuk tegangan B plusnya dulu ya. Di sini sekitar 115 ya, normal 114. Untuk tegangan IC vertikal, untuk tegangan plusnya di sini atau kita ukur di sini sama saja. Oke, 15,7. Tadi sekitar 14 sama 15 ya, 15,7, sekitar 16 dah kurang lebih. Yang ini untuk tegangan minus 16 nya, yang ini untuk tegangan plus 16, ini minus 16. Nah, minus 15,8. Berarti ini udah normal ya. Untuk tegangan IC vertikalnya seharusnya gambarnya sudah tidak bergaris lagi. Dan kebanyakan yang bergaris atas seperti itu terjadi karena rusak dari tegangan ini, dari tegangan plus 16 nya. Ini ada dioda, biasanya diodanya ini open ya, tidak short, cuman open, jadinya dia tidak tegangannya tidak bisa nyebrang ke sini. Nah, ini harus nyebrang. Nah, ini ada sekitar 16. Yang di sini 15,7, sini 16. Berarti ada tegangannya nyebrang ya. Berarti seharusnya gambarnya sudah normal. Mari kita lihat.
Oke, untuk garis atasnya sudah tidak ada lagi, berarti sekarang kita perbaiki untuk bagian flagnya. Oke teman-teman, cabut dulu. Sebentar. Oke teman-teman, kebetulan stok PTC saya habis, jadinya saya coba untuk mengetes ganti dengan ini ya. Ini PTC untuk TV tipe lama. Biasanya untuk TV tipe lama itu jarang sekali rusak PTC nya karena kualitasnya bagus ya. Oke, kita coba ganti dulu. Nah ini PTC nya, kaki PTC nya yang di sini ya, yang di sini, yang kaki 3. Nah ini biasanya kalau udah lama memang sering sekali rusak ininya ya, yang menyebabkan gambarnya belang. Nah ini kalau bisa ganti dengan baru ya, cuman kebetulan stok saya nggak ada. Nah, untuk pengetes saja saya coba ganti dengan yang bekas dulu, yang bekas tapi bagus, mudah-mudahan bagus. Kita tes dulu ganti. Oke, sudah terpasang ini. Dan perlu diingat untuk teman-teman ketika mengganti PTC ya, ketika mengganti PTC dalam entah PTC bekas yang masih bagus tidak masalah atau yang baru, diharuskan untuk pas mengetesnya harus kabel degaussingnya harus ditancapkan ya. Karena kenapa? Ketika pas dites teman-teman hanya memasang kabel AC cord-nya memang nyala, tetap nanti akan masih belang ya, walaupun teman-teman sudah ganti PTC dengan yang baru. Ini nggak dicolokin tetap akan belang, dan setelah dicabut baru teman-teman cok lagi tetap akan belang ya, tidak akan berubah. Cuman caranya nanti harus nunggu dingin dulu sekitar 1 atau 2 jam, baru dites lagi dengan menancapkan ini untuk mengetes saja. Kalau sudah belangnya hilang berarti PTC nya bagus untuk yang
memakai PTC bekas ya. Kalau baru ya tidak perlu dites lama-lama, sudah pasti berfungsi ya. Cuman PTC kalau sudah panas dia tidak akan bekerja ya. Jadinya dia bekerja pas dingin, pas baru dicok dingin, dalam keadaan dingin ya. Jadinya sebelum dites kita harus pastikan dulu untuk bagian kabel degaussingnya. Oke, cocok. Sekarang kita lihat tampilannya, apakah yang saya pasang bekas itu masih bagus atau sudah rusak. Saya juga belum tahu. Kita tes dulu ya teman-teman. Oke, gambarnya sudah bagus, sudah mulus ya. Ya, gambarnya sudah mulus, tidak ada belang sedikit pun, semulus kulit cicak ya. Nah itu. Oke, untuk selanjutnya kita tes gambarnya dulu. Antenanya, itulah gambarnya teman-teman. Sebentar. Tabungnya udah lemah kelihatannya ya. Oke teman-teman, untuk kerusakannya, oke teman-teman, untuk gambarnya seperti ini ya. Saya rasa dari warnanya ada yang lemah, tabungnya sudah lemah. Dari warna hijau dan birunya lemah ya.